Para pendengar dan pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi pada saat ini dengan channel pendidikan kita, yaitu Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Sebelum melanjutkan menonton video, jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Nah, kali ini kita masih bersama Ustadz, ulama, dan ilmuwan kita, Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro AIFM, beliau dari Fakultas Kedokteran. Kemudian ada lagi namanya yang berikutnya Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Jadi kompletnya Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Dan kali ini kita berada pada episode 17 dengan tema sangat menarik buat kita semua, yaitu masalah asam urat. Nah, kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar Ustadz? Insya Allah. Saya. Ya, Dok. Ini dari pemirsa Suyanto.id banyak yang minta supaya Ustadz menjelaskan bagaimana asam urat di dalam tubuh kita. Karena mereka katanya kadang-kadang pincang-pincang karena asam urat. Moga Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dikasih sayangi Allah, ini topik yang diajukan sangat menarik. Tetapi mohon izin, Prof. Suyanto, komitmen kita ini memandang kesehatan itu holistik. Jadi tidak sepotong-sepotong dari aspek biologisnya, psikologisnya, sosial maupun spiritual. Nah, basic konsepnya itu adalah cairan ekstrasel. Nah, kalau kita sudah bicara asam urat, berarti kan sudah dijelaskan asamnya itu loh. Dan sekarang kalau Prof. Suyanto itu ngicipi sesuatu kok rasanya kok agak asam. Ini tidak nyaman juga ini ya. Dan menarik di masyarakat kita, ada jenis makanan namanya bakso urat. Wah, ini kesenangan saya itu, Dok. Nah, sudah tahu asam urat itu ya kalau kelebihan membuat tubuh tidak nyaman, ini kok ya yang dimakan bakso urat lagi. karena kriuk-kriuk sensasinya, Dok. Nah, untuk itulah maka Prof, kita harus mencermati istilahnya. Urat itu kalau Prof sering mendengar pada kajian-kajian itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat dari urat nadimu. Nah, ada uratnya lagi, Prof. Wah, ya. Jadi urat itu apa ya? Ada juga yang menyebutnya urat saraf lagi. Nah, maka kita harus firm betul istilah ini yang mau kita gunakan yang ya, jadi asam urat ini sebetulnya Prof merupakan byproduct. Seperti halnya asam laktat itu juga byproduct. Ya. Tapi bedanya kalau asam laktat itu karena sudah olahraga yang berlebihan, olahraganya itu tidak sesuai lagi dan kebutuhan oksigen, maka sampahnya asam laktat. Nah ini Prof, tubuh kita ini senantiasa membangun, membongkar. Nah bongkarannya ini Prof, itu menghasilkan sampah atau byproduct yang namanya asam urat. Nah asam urat ini tentunya kan harus dibuang Prof. Ya. Nah, jadi ini kembali lagi bagaimana peran ginjal di dalam membuang sampah-sampah ini. Dok, mohon maaf Dok. Yang kerja membangun,
karena dampaknya mempunyai sampah itu dilakukan oleh cairan ekstrasel juga bersama darah dan oksigen, betul nggak? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik, Prof. Nih. Kita sudah membentengi kesehatan itu bertumpu pada cairan ekstrasel. Nah, pembongkaran yang terjadi itu justru di dalam inti sel, Prof. Oh, ya, ya, ya. Atau yang dinamakan nukleus. Nukleus, ya. Dan itu sangat menentukan kehidupan kita, Prof. Oh, inti sel, ya. Adanya kromosom, DNA, ya. Apalagi kan masyarakat kita sudah dikenalkan dengan PCR dan sebagainya itu ya. Jadi di dalam selnya itu sendiri itu senantiasa terjadi pergantian terus sehingga sel itu ingin senantiasa diperbarui. Kalau Prof melihat ular itu istilahnya ngelungsumi gitu loh, Prof. Oh ya, ya. Nah, maka sekali lagi, Prof, kita tarik ke hulunya. Oke, okay. Yang membongkar itu siapa tosnya? Itu peran saraf simpatis. Simpatis, yeah. Sedangkan yang memperbaiki itu adalah parasimpatis. Maka keseimbangan inilah yang harus senantiasa dijaga. Ya, sebagaimana di awal-awal pembicaraan kita, Prof. Kesehatan itu kan bertumpu pada regulasi dan cairan ekstrasel. Nah, ini kalau pembongkarannya itu terus-menerus dan lebih banyak, Prof, maka yang terjadi adalah penumpukan asam urat tadi. Nah, sekali lagi, Prof, kita ini sebagai makhluk yang berdiri, ya, berdiri tegak, itu senantiasa ditarik-tarik oleh gaya gravitasi. Sehingga kelebihan itu seringkali ditumpuk di persendian yang di bawah, Prof. Ya. Gitu. Karena apa? Karena asam tadi memicu terjadinya kristal. Ya, namanya kristal asam urat itu yang sering menjadikan nyeri, Prof. Nyeri, ya. Ya, kristal itu seperti apa? Diplokan kaca beling itu, betul. Persis, Prof. Seperti jarum-jarum, Prof. Saya jangan ditambah neraka loh, Prof. Udah, enggak. Ya. Jadi itu di pergelangan ibu jari kebanyakan. Karena kan posisinya paling rendah, Prof. Paling rendah. Itu karena gravitasi bumi. Kalau di lutut mungkin enggak, Dok? Di lutut. Di lutut mungkin juga, Prof. Jari-jari tangan juga mungkin juga. Ya. Tapi yang paling penting kata kuncinya adalah gaya gravitasi. Jadi selalu ditarik ke bawah. Yang kedua adalah kondisi cairannya. Mengapa, Prof? Kita harus selalu memelihara kondisi cairan ekstrasel itu tetap. Ya, maka nanti kalau Prof minta maaf ya, ada minuman-minuman yang justru membuat kita dehidrasi. Itu yang harus dicermati pertama kali, Prof. Itu minuman-minuman seperti apa, Dok? Minuman seperti soft drink semacam itu yang buat dehidrasi malah. Ya, minta maaf, Prof. Sejenis bir. Oh, bir. Oh, oke. Alkohol. Jadi kalau kita minum alkohol, insya Allah terkencing-kencing, Prof. Oh, dan menarik sekali, Prof. Ya. Alkohol ini, Prof, itu menjadikan asam urat itu tidak ada keberanian untuk keluar dari ginjal. Ya. Karena tidak ada sahabatnya air untuk keluar. Nih. Kalau kemarin kan gula itu ngajak-ngajak. Ya. Iya, metu gitu. Jadi menurut saya, Prof, hal-hal yang menjadikan kita dehidrasi itu memicu kadar asam urat itu menjadi tinggi. Gitu. Bisa dibuang lewat apa, Dok, asam urat itu? Dari air seni, keringat, olahraga, gimana, Dok? Ya, jadi sekali lagi pintu keluarnya adalah ginjal, Bro. Oh, ginjal. Oke. Kita sepakati aja. Ya. Berarti kalau orang punya asam urat, itu ginjal harus bekerja ekstra keras untuk mengatasinya, Dok. Ya, sudah barang tentu. Maka cara membantu kerja ginjal adalah menjaga asupan
air minum yang tepat. Ya. Nah, tadi Prof sudah menyinggung-nyinggung masalah minuman tadi. Ada hal yang menarik loh, Prof. Minum soda gembira. Gembira. Tapi sebetulnya nggak gembira itu. Asam uratnya naik. Nah, ini kalau Prof Suyanto ingin mencari filosofinya kan. Itu sebenarnya kan kalau orang gembira kan jadi bisa ngimbangi. Maksudnya begitu, Prof. Ya. Sudah asam uratnya keluar, sedih lagi kan ya 2 kali lipat itu ya. Jadi sekali lagi betul Prof, soda itu juga bisa memicu ya kenaikan. Soda, alkohol, wine itu saya kira memicu asam urat juga, Dok. Persis, saudara sekandung itu. Jadi makanya itu di dalam agama tidak boleh mendekati minuman-minuman seperti itu, Dok. Terus itu ada ungkapan al-khamru ma khamarul aql. Ya. Jadi khamr itu merusak akal, betul. Memabukkan, Dok, ya. Jadi karena memabukkan nggak boleh, dan itu dampaknya bisa mendorong dehidrasi dan berdampak pada asam urat, gitu kan, Dok? Betul. Nah, kemudian dari sisi kalori intik jenis-jenis makanan, Dok, itu kan orang kalau asam urat itu ditawarin apa-apa itu gede-gede karena asam urat. Mau sayuran hijau nggak boleh, kacang-kacangan nggak boleh. Itu gimana, Dok, logikanya? Ini memang betul, Prof. Kasihan itu saudara kita yang berdagang sayur ya, yang keuntungannya mungkin ya enggak banyak, tapi kok banyak dijauhi ya. Kemarin kami sudah menyampaikan, Prof, seperti bayam ya misalnya. Ya. Bayam Ayam, Dok. Ya, tibane ayam. Tibane ayam. Itu kalau diteliti secara mikroskopis memang ada kristal oksalatnya, tapi nyatanya tidak ada hubungannya dengan batu ginjal. Ya. Nah, begitu juga Prof, yang selama ini banyak dijauhi kacang-kacangan. Nah, sekarang menurut saya kalau Prof itu dahar di warung Jepang, Prof. Itu namanya soybean. Iya. Itu tidak pernah ditinggalkan itu, Prof. Ya, bahasanya mereka adamame. Betul. Kemudian itu sopnya itu loh, Prof. Iya. Ya, itu kan juga dari kacang-kacangan itu. Nah, ya. jadi sebetulnya pertanyaan dan pernyataan Prof itu sangat tepat. Jadi kita ini jangan terlalu takutlah dengan sejenis kacang-kacangan. Malah justru kalau kita kaji semacam kedelai, itu efeknya bagus itu bagi tubuh kita, termasuk asam urat tadi. Cuma ya minta maaf, Prof, kita memang kadang-kadang perlu mengetahui ya, sebetulnya kadar asam urat kita berapa sih? Nah, ini yang harus dicermati. Jadi kalau sudah di atas 7, 8 itu memang kita seakan-akan diingatkan kembali. Kulu wasyrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan melampaui batas, Prof. Iya. Makanan, Prof Suyanto kan ingat betul tuh. Tidak cukup kalau hanya halal saja. Iya. Harus toyib. Ya, toyib. Ini ada pengalaman, Prof. Ya, nun sewu lah. Kalau mahasiswa itu di luar negeri itu kan ingin belanja tapi yang murah. Nah, gitu, nun sewu, Prof. Lah yang dibeli jeruan, Prof. Jeruan, ya. Nah, itu kadang-kadang kalau kita beli banyak, itu penjualnya tanya. Untuk apa? Iya, apa Anda itu punya segawon banyak? Iya. Minta maaf, Prof. Lo beli 2 ember, itu kan dikira punya edog yang banyak. Jadi ya minta maaf, Prof. Ini pengalaman kami ini kalau di sana itu mau makan jeruan itu menanti weekend. Ya. Ketika seisi asrama itu pada pergi. Kita masak jeruan sendiri.
Nah, inilah Prof. Jadi sekali lagi yang harus dicermati pertama kali, bisa enggak kita menjawab kadar asam urat kita ini berapa? Oke. Kalau Ya. sudah tahu kadar asam uratnya tinggi ya kita harus hati-hati. Jadi range-nya kalau pria maksimal 7 gitu. Atau 11 ya? 7. Oh ya 7. Yang Ya. aman sebenarnya 6 ya, 6. 6. 6. Kalau Ya 7 dimaafkan lah dok. 6 itu Prof, itu yang optimal itu. Lalu ketika ginjal bekerja untuk membantu kita supaya asam uratnya tertangani, itu berarti mempengaruhi apa dok ya? Mempengaruhi kesehatan ginjal juga yang banyak sekali anyaman-anyaman saraf yang ada di ginjal yang luar biasa lembutnya itu dok. Betul, karena memang ujung-ujungnya itu nanti bisa menjadi batu. Oh, Batu oh, ginjal itu. jadi juga batu itu stimulannya juga salah satunya asam urat dok. Karena apa Prof? Dasar pembentukan batu itu ditunjang oleh kadar keasaman. Asam. Kalau darah kita itu asam itu ya mudah sekali terjadi kristalisasi atau terbentuk batu itu tadi. Cuma yang penting Prof, kita ini perlu melihat segmentasi masyarakat kita kaitannya dengan usia Prof. Iya, iya. Oke, jadi sekali lagi tadi kan ada Usia. Jangan tua. ini. Jadi memang semakin bertambah usia kalau kaum pria itu setelah lewat 50 ya. Ya. Kalau Prof Suyanto masih kelihatan 40 ini. 2 kali dok. Yang penting semangat. Kita kan sudah sepakat Ya. ada usia biologis, Ya. ada usia kronologis, gitu. Jadi kalau usia biologis itu ya jangan sampai mendahului lah usia kronologis. Nah, jadi sekali lagi, Bro, sebetulnya steady state itu optimalnya ya usia-usia 30-40 tadi, Bro. Nah, semakin lewat usia 40 itu kerusakan-kerusakan itu semakin bertambah. Tambah ya. Itu konsekuensinya adalah menaikkan zat sampah tadi, Bro. Oke. Nah, mengapa, Bro? Semakin bertambah usia itu dituntut untuk menjadi arif dan bijaksana. Ya. Karena itu nanti akan meningkatkan aktivitas vagus smart-nya, Bro. Smart ya, ya. Vagus smart inilah yang menyeimbangkan antara anabolisme dan katabolisme, Bro. Anabolisme itu metabolisme yang tidak jalan. Begini, Prof. Metabolisme itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah anabolisme, artinya membangun terus, ya. Oke. Kalau katabolisme itu adalah untuk menghancurkan, Bro. Oke. Jadi dalam tubuh kita itu selalu terjadi itu luar biasa pembangunan, gitu. Ya minta maaf, Prof. Prof kalau melihat di hotel, Prof, ya, itu kebanyakan handuknya warna putih, Prof. Ya. Tetapi kalau Prof kundur ke rumah masing-masing, itu jarang yang berani menggunakan handuk yang putih, Prof. Oke. Kenapa? Kulit ini kan selalu ganti, Prof. Iya. Sehingga, maaf Prof, ada istilah daki dan sebagainya. Daki, ya. Itu menunjukkan bahwa ada pembaruan terus itu. Ya, jadi kan kita kulitnya baru terus, Prof. Seperti eritrosit, Prof. Sel darah merah. Itu kan usianya 120 hari. Ya. Jadi selalu ganti terus yang baru. Kemudian, Prof, maaf ya, dinding usus itu usianya berapa sih? Paling 3-5 hari itu, Prof. Wow, selalu ganti dong? Selalu ganti, Prof. Ya minta maaf, Prof. Maka kalau kita ini membuang kotoran, itu setiap 3 hari sekali itu kok nampaknya berlendir ya. Oh, ya. Itu karena ganti terus dindingnya, Prof. Ini luar biasa. Jadi kerusakan-kerusakan sel-sel tadi itulah
yang nanti menyisakan asam urat tadi itu, Prof. Oh, ya, ya, ya. Wah, Jadi sekali jadi lagi, Prof, bagaimana cara memandang sebetulnya. ya, Jadi jangan sekali lagi seperti kemarin kita lihat kolesterol takut, senasib ini asam urat. Waduh, asam uratku tinggi. Nah, sekali lagi, Prof, cara pandang. Maka saya paling senang ini berkomunikasi dengan Prof, ada istilah pendamping apa hidup ya, berdampingan hidup dengan berdampingan. kolesterol, hidup berdampingan dengan hipertensi. Jadi kita harus memilih kata yang membuat mindset kita itu menjadi cool gitu loh Oh, ya. ya, ya. Ini Tidak, ya, tidak fight or flight gitu. persis. Kalau fight or flight cenderungnya ke katabolisme, Oh, katabolisme. Menghancur, kerusakan. menghancurkan, Dok. Yang akhirnya byproduct-nya adalah asam urat. Urat. Wah, Nah wah, sekarang wah. Prof, banyak penelitian loh Prof sekarang Nggih. menghubungkan antara asam urat, hipertensi, dan saraf fight or flight tadi, Prof. Wah, ya, ya, ya. Iya. Wah, saya kira sangat signifikan, saya kira saraf flight or flight itu Persis, terhadap kontribusi asam urat, Dok. Ya. persis, Prof. Nah, ini yang kurang disadari, saya kira, bahwa asam urat itu dikira produk kacang-kacangan dan bayam atau sayur-sayur hijau, Dok. Persis. Subhanallah. Kasihan penjual sayur nanti. Sayur ya, ya. Mudah-mudahan pemirsa kita itu semakin mempunyai literasi kesehatan holistik, Dok. Jadi Betul. keputusannya itu logis, tidak katanya atau katanya Betul. WA, Dok, katanya WA yang beredar. Subhanallah, subhanallah. Dok. Nah, nah asam urat ini ketika misalkan saja ada tetangga saya itu saking paniknya asam urat, minum obat untuk menurunkan, sampai diperiksa itu nggak nampak di lab. Itu sebetulnya itu salah jalan atau apa, Dok? Ya begini Prof ya, kemarin kami sudah menyampaikan, apa-apa kalau dihadapkan dengan obat, itu dalam waktu singkat memang Hilang. efeknya hilang ya, signifikan sekali. Tetapi kan minta maaf Prof, kita ini kan diberi alat gerak ya. Nggih. Jadi kalau kita itu rajin bergerak, ya, kemudian minumnya juga cukup, makan juga yang toyib tadi, di samping yang halal, ya, Ya, itu sangat-sangat membantu kesehatan kita. Jadi ya, jangan sedikit-sedikit dihantam dengan obat, ya. ya. Sekali lagi kita perlulah menjaga kesehatan kita lebih ke arah holistik tadi. Ya. Nggih. Bukan berarti kita tidak boleh minum obat loh. Ya, 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 betul. Nggih. Ya, jangan sedikit-sedikit minum obat. betul. Jadi atau jangan seperti juga sedekahnya sedikit-sedikit. Dok, yang ini pertanyaan terakhir, Dok. Itu asam urat Nggih. itu ketika akan dihancurkan oleh sebuah sistem di tubuh kita, kan juga beredar melalui darah, bersama darah. Dan kalau asam urat bertemu kolesterol, itu apa artinya? Pernah nggak begitu? Itu darahnya kan ya sama saja. Jangan-jangan asam urat dan kolesterolnya konspirasi atau kolaborasi bikin apa, Dok? Saya Prof, memang ini pengalaman yang saya alami sendiri di rumah sakit ya. Eh, Diminta minum sekian banyak macam obat, Prof. iya. Udah bingung itulah tubuh kita. Di tubuh kita ini trafficnya luar biasa, ini bisa sampai ini macet istilahnya. Justru di sinilah Prof kita melihat ya, bahwa tubuh kita itu luar biasa semangat melindungi kita ya. Bisa dibayangkan kalau tubuh kita ini apa ya, tidak aslama, Ya, ya. berserah diri pada Tuhan, itu ya chaos betul itu, Prof. Ya. Iya, iya, iya. Seperti kemarin Prof ini kami
diminta sedikit menyinggung kolesterol ya. Batu empedu itu Bu, itu kan ada kolesterolnya. Tapi yang sering dilupakan itu ya lagi-lagi airnya yang kurang itu loh Prof. Ya, sehingga bisa jadi batu empedu itu. Iya, iya. Dan masalah air ini nggak cukup disadari karena kutukannya itu tidak langsung, Dok. Jadi pelan-pelan, jadi Betul. akumulatif. Sehingga ya mudah-mudahan para pemirsa selalu ingat bahwa cairan ekstrasel itu harus dijaga seperti tausiah Ustadz Zainal. Ya baiklah, Dok. Ini sudah saatnya kita untuk mengakhiri. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat para pendengar Suyanto.id. Dan saudara-saudara jangan lupa juga share, berbagi pengetahuan seperti ini kepada sanak saudara, kerabat, dan teman dekat. Supaya juga ikut memiliki literasi dalam bidang kesehatan holistik. Terima kasih dokter atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.